Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang adanya potensi fitnah yang terjadi di masyarakat. Dan itu bagian dari realita yang tidak bisa hilang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mensabdakan ini dan pasti benar. Dalam hadis dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Inna baina aidikum fitanan. Di depan kalian akan ada berbagai macam fitnah. Kaqita'il lailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap. Sepotong malam yang gelap. Tidak ada cahaya sedikit pun. Sehingga orang tidak tahu kanan dan kirinya. Pada saat manusia dalam keadaan dia tidak mendapatkan cahaya, mata tidak berfungsi. Ketika dia pegang sesuatu, dia nggak tahu yang dia pegang itu batu atau kayu. Setelah dia rasakan, baru dia bisa mengetahui. Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Ada orang yang pagi harinya mukmin, sore jadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada yang sore harinya mukmin dan pagi sudah jadi kafir. Lalu Nabi SAW menyebutkan, dalam situasi chaos, semua orang ingin ikut terlibat. Baik terlibat secara fisik dengan melakukan aksi, atau terlibat secara online dengan menyampaikan opini di medsos. Rasulullah SAW menyampaikan, wal qa'idu fiha khairum minal qa'im. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Wal qa'imu fiha khairum minal mashi. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang jalan. Wal mashi fiha khairum minas sa'i. Yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Sehingga semakin diam makin bagus. Qalu, maka para sahabat bertanya, fama ta'muruna? Lalu apa yang Anda perintahkan untuk kami ya Rasulullah? Qala, Nabi SAW bersabda, kunu ahlasa buyutikum. Untuk mengamankan dirimu dan imanmu, jadilah kamu seperti keset rumahmu. Keset itu gak pindah. Dia diam di satu tempat. Sehingga bertahan di dalam rumahmu seperti layaknya keset. Semakin jauh dan tidak mendekat kepada fitnah, kepada chaos dan aneka suasana di medsos, kok akan lebih aman. Kita mungkin cukup lelah dengan bermedsos, perang opini, satu membantah yang kedua membantah orang ketiga, berantem di medsos. Sampai dalam situasi itu nasihat jadi gak kelihatan nasihat. Sehingga ada orang yang memberikan nasihat, datang caci maki. Padahal sama muslim. Mungkin dalam situasi normal dia bisa bicara dengan lebih sopan. Ibarat dalam sebuah rumah tangga, Pak. Ketika penghasilan suami masih baik, rumah tangga ini mungkin akur. Suami istri akur, orang tua dengan anak akur. Saat ada ujian ekonomi, mungkin gak terjadi berantem, Pak. Sangat mungkin. Sehingga mulai gak akur antara suami istri, jadi lebih sensitif, ngomong apa serba salah, karena ada ujian ekonomi. Terkadang tidak semua orang lebih bertahan di ujian ekonomi dibandingkan ujian yang lain. Sehingga dalam sebuah keluarga ketika ada ujian ekonomi, suaminya jadi lebih sensitif, istrinya jadi lebih sensitif, sampai timbul perceraian gara-gara ujian ekonomi. Ilustrasi ini sebagaimana bisa terjadi pada keluarga kecil
yang beranggotakan suami, istri, dan anak. Juga bisa terjadi pada keluarga besar yang beranggotakan pemimpin dan rakyat. Dalam situasi normal, ketika ekonomi aman, mungkin suasana politik aman. Dalam kondisi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian ekonomi, mungkin orang mulai goyang. Sehingga semuanya jadi serba sensitif. Yang ini sensitif, yang ini sensitif. Nabi SAW sarankan, kunu ahlasa buyutikum. Kau jadi keset rumah. Meninggalkan titik perang opini. Insya Allah lebih aman. Caci maki bisa jadi akan membuat orang merasa puas. Tapi mungkin itu tidak memberikan perubahan yang berarti. Makanya Nabi SAW ketika kita melihat kemungkaran, yang beliau arahkan bukan dengan caci maki, tapi beliau arahkan dengan apa? Melakukan perubahan. Falyughayyirhu, ubahlah kemungkaran itu. Siapapun yang melakukan kemungkaran dan Anda melihat menyaksikan kemungkaran itu, Rasulullah SAW tidak menyarankan laknat kemungkaran itu. Karena ketika kita melaknat Fir'aun, kita nggak dapat pahala. Tapi saat Anda mendoakan kebaikan untuk orang yang hidup yang masih ada kemungkinan jadi baik, bisa jadi doa Anda dikabulkan oleh Allah. Saat ada orang berbuat maksiat, lalu Anda mencaci maki, Anda melaknat, apakah kita dapat pahala? Tidak. Bahkan sampai pun ketika ada orang jahat, Anda melaknat, mengutuk Fir'aun misalnya, yang sudah mati, yang dia dinyatakan sebagai orang jahat dalam Al-Quran, itu tidak menambah amal. Karena Fir'aun tidak menambah dosanya disebabkan laknat kita. Namun ketika Anda mendoakan kebaikan untuk orang yang menurut Anda orang ini gak ideal, manusia ini banyak salahnya, manusia ini banyak melakukan kekeliruan, baik dari sisi tindakan maupun kebijakan. Saat Anda mendoakan kebaikan untuknya, mudah bagi Allah untuk memberikan taufik baginya. Ada banyak sekali cerita di mana Nabi SAW beliau diminta oleh para sahabat untuk mendoakan keburukan bagi suku A, suku B, suku C. Sahabat datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, inna dausan qad kafarat wa abad, fad'u alaihim. Ya Rasulullah, suku Daus mereka kufur dan tidak mau menerima Islam. Doakan keburukan untuk mereka. Lalu Nabi SAW berdoa. Disaksikan oleh para sahabat, tapi kalimatnya tidak mereka dengar. Beliau mengucapkan, Allahumma hdi Dausan wa'tinihim. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada suku Daus dan datangkan mereka kepadaku. Wa'tihim ilayya, dan datangkan mereka kepadaku. Allah kabulkan doa ini. Ada orang suku Daus yang menjadi pejuang Islam. Dan jasa besar beliau dirasakan oleh kaum muslimin sampai sekarang. Ada yang tahu siapa namanya? Ya? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu berasal dari suku Daus. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ad-Dausi. Ketika beliau tiba di kota Madinah, Nabi SAW tidak ada. Nabi SAW sudah berangkat ke Khaybar. Akhirnya disusul ke Khaybar. Dan setelah Abu Hurairah masuk Islam, ibunya masih kafir. Setiap kali Abu Hurairah mencoba untuk mendakwahi ibunya selalu emosi. Sampai Abu Hurairah datang menangis menghadap Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ibuku menolak Islam. Doakan beliau. Kemudian Nabi SAW mendoakan agar ibunya Abu Hurairah diberi hidayah oleh Allah. Abu Hurairah pulang. Begitu sampai di rumah, saat beliau mau mengetuk pintu, ibunya mengatakan, jangan masuk. Abu Hurairah merasa ada sesuatu. Izinkan aku untuk masuk. Ini putramu, jangan masuk. Tunggu. Setelah itu, selesai urusan ibunya, ternyata beliau baru saja mandi. Dan menyatakan, aku baru saja mandi dan aku masuk Islam. Bersyahadat. Beliau balik menghadap Rasulullah SAW sambil menangis karena merasa sangat bahagia. Doa Nabi SAW dikabulkan oleh Allah.
untuk satu doa terjadi perubahan besar pada diri seorang hamba. Allah mudah untuk mengubah seorang hamba yang awalnya penjahat jadi orang baik dengan doa yang kita baca. Karena itulah dalam situasi tertentu, saat emosi masyarakat sedang memuncak dan itu bisa menimbulkan potensi berbahaya, nasihat-nasihat untuk tenang perlu untuk kita sampaikan. Meskipun bisa jadi nasihat ini beresiko. Mungkin saya bicara seperti ini ada yang gak terima. Apakah hanya dengan doa kita melakukan perubahan? Saya sebagai rakyat mungkin tidak bisa memberi peran yang besar. Kita tidak punya kebijakan. Tapi kita hanya bisa berharap kepada Allah. Semoga Allah ngasih taufik kepada orang-orang yang dia punya wewenang dan kebijakan. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, mudah bagi Allah untuk mengubah mereka. Demikian pula yang terjadi pada banyak orang. Fudail bin Iyad di posisi ketika beliau sudah merasa putus asa untuk mendidik anaknya. Siapa anaknya Fudail? Ali bin Fudail. Sampai pada titik terakhir putus asa untuk mengubah akhlaknya Ali. Bapaknya seorang ulama tapi anaknya preman. Akhirnya Fudail bin Iyad rahimahullah langsung menyerahkan Ali kepada Allah. Ya Rabb, aku sudah tidak mampu lagi untuk mendidik Ali. Aku serahkan Ali kepadamu. Ali bin Fudail diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala sampai menjadi seorang anak yang saleh dan beliau dikenal sebagai orang yang sangat mudah tersentuh dengan Al-Qur'an. Apa gelarnya Ali bin Fudail? Qatilul Qur'an. Orang yang menjadi korban karena Al-Qur'an. Beliau mati karena mendengarkan Quran. Kok bisa Pak? Ketika terdengar ayat yang membicarakan tentang surga dan neraka, Ali bin Fudail ini selalu menangis. Sampai imam yang mengimami salat jahriyah, sebelum salat dimulai, beliau perhatikan, ada nggak Ali di situ? Kalau ada Ali bin Fudail, maka imam akan membaca surat tentang kisah, surat tentang ahkam, bukan surat tentang peringatan. Suatu ketika sang imam membaca surat tentang peringatan, ternyata di belakangnya ada Ali. Isak tangisnya Ali terdengar. Beliau menangis sampai sholat selesai dan terus menangis sampai akhirnya meninggal dunia. Sehingga digelari dengan Qatilul Quran, korbannya Al-Quran. Karena beliau rahimahullahu ta'ala orang yang mudah tersentuh dengan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ini contoh kalau kita ingin bukti bahwa ternyata doa bisa memberikan perubahan besar. Ada banyak sekali raja yang dengan doanya orang-orang saleh, kemudian sang raja itu melakukan perubahan besar hingga memberikan kebaikan bagi yang lainnya. Orang Afrika pada saat mau kelulusan S1 di Universitas Islam Madinah, mahasiswa ini datang dari Afrika, terkenal nakal dan bandel. Hasil evaluasi para dosen, dia diputuskan tidak lulus. Syekh bin Baz yang waktu itu ada dalam rapat dosen. Beliau kemudian meminta, tunggu dulu, jangan diputuskan. Dalam situasi itu beliau berdoa kepada Allah agar Allah memperbaiki mahasiswa ini. Kemudian beliau minta, tolong berikan ijazah untuk mahasiswa ini, kasih dia lulus. Akhirnya dia diluluskan sebagaimana mahasiswa yang lain atas syafaat dari Syekh bin Baz. Sekian waktu berikutnya, ada salah satu masyayikh yang beliau berdakwah di Afrika. Lalu setelah mencari tahu tentang situasi dan daftar dai di situ, dia mendapatkan info, di sini dakwah berkembang dengan baik. Siapa yang menjadi guru kalian? Syekh Fulan dan Fulan. Ternyata salah satu di antara nama yang disebut adalah mahasiswa yang dulu sempat mau divonis gak lulus. Doa bisa mengubah perubahan, bisa memberikan perubahan. Sehingga kalau sekali lagi kita ingin bukti, apakah hanya cukup dengan doa? Kenyataannya dalam sepanjang sejarah perjalanan manusia,
Ada banyak orang yang diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Allahumma aslih a'immatana wa wulata umurina. Ya Allah, perbaikilah para pemimpin kami, orang-orang yang mengampu kebijakan di tengah kami. Allahumma rzuq lahum wuzara as-salihin wa bitanat as-salihin. Ya Allah, berikan kepada mereka teman-teman yang baik, orang-orang pembantu pemerintahan yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan bagi kita semuanya. Sekarang Anda buka buku. Kita akan membahas bab menjelang kematian. Setelah kita membaca tentang kisah kematian para nabi, berikutnya kita beralih kepada bab peristiwa menjelang kematian. Di penghujung ajal, manusia tidak pernah berhenti memikirkan dunia. Hasrat mereka untuk mendapatkan dunia tidak pernah hilang. Bisa jadi ada orang yang sudah tua, dia sendiri nggak bisa menikmati dunia, tapi dia masih pingin untuk ngumpulin. Yang dia pikirkan apa, Pak? Jumlah warisan. Sehingga dia pingin meninggalkan dalam jumlah yang banyak untuk anak keturunannya. Karena itu Nabi SAW menggambarkan, "Lau anna li bani Adam wadiyan min dhahabin, ahabba ay yakuna lahu wadiyan." Kalau ada seorang manusia punya satu lembah emas, dia akan ngejar untuk bisa memiliki dua lembah emas. Wala yamla'a fahu illa turab. Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya Ibnu Adam kecuali tanah, alias mati. Tapi bukan berarti hadis ini menyarankan kalau orang menguburkan jenazah, maka dianjurkan untuk dibuka mukanya, terus mulutnya dikasih tanah. Karena ada sebagian orang yang menyuruh seperti itu. Taruh tanah di mulutnya. Maksudnya apa? Tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya kecuali tanah. Hadis ini tidak menunjukkan hal itu. Tapi maksudnya adalah tidak ada yang bisa membuat orang berhenti hasratnya untuk mencari dunia selain mati. Wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat bagi siapa yang berusaha untuk bertobat. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ketika seseorang belum memiliki kesadaran akan dekatnya kematian, dia akan tetap semangat mengejar dunia, dan itulah realita. Dari sinilah perbaikan dimulai dengan banyak mengingat mati. Sehingga hasrat dunia yang berlebihan diturunin tensinya dengan cara, Bapak sebentar lagi mau mati. Di bagian ini kita akan simak beberapa catatan terkait suasana menjelang kematian, agar kita bisa mempersiapkan kematian dalam kondisi terbaik. Menyiapkan kematian bukan berarti menyiapkan alat untuk bunuh diri. Menyiapkan kematian artinya adalah bagaimana agar kita bisa mati dalam kondisi terbaik. Karena kematian itu pasti. Namun bagaimana cara kita mati tidak ada yang tahu. Maka berharaplah agar kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Sekarang kita lihat apa saja ciri husnul khatimah. Keberhasilan hamba ketika di dunia diukur dari ujungnya. Ada ujung depan, ada ujung belakang. Ujung bagian belakang ini ukuran keberhasilan dunia. Ujung bagian depan ini ukuran keberhasilan akhirat. Karena itu Nabi SAW mengatakan, innamal a'malu bil khawatim. Nilai dari keberhasilan amal dilihat dari ujung belakangnya. Maksudnya adalah ketika di dunia. Sehingga pada saat seorang hamba di dunia dia mengakhiri hidupnya dengan kebaikan, maka dia dinilai baik. Sedangkan di akhirat yang menentukan adalah ujung depan. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Amal pertama yang akan dihisab besok di hari kiamat adalah salat. Kalau salatnya baik, semua dianggap baik. Kalau salatnya jelek, semua dianggap jelek. Sehingga hisab pertama menghasilkan nilai baik, sebuah kabar gembira. Karena itulah setelah kita sadar akan pentingnya wilayah ujung ini, ujung belakang dunia, ujung depan akhirat, Anda perjuangkan di bagian ini dalam kondisi terbaik.
Maka belajar sholat, belajar bagaimana menyempurnakan ibadah sholat, itu adalah perjuangan untuk bisa mendapatkan ujung depan yang baik di akhirat. Dan saat seorang hamba perhatian dengan sholatnya, Allah akan berikan taufik kepadanya untuk memperbaiki amalan ibadah yang lain selain sholat. Sehingga orang yang sholatnya baik, nanti puasanya jadi baik, sedekahnya jadi baik, ibadah A, ibadah B jadi baik, berawal dari upaya dia memperbaiki salatnya. Selanjutnya, terkait suasana yang dialami hamba saat kematian, di sana ada 3 keadaan. Pertama, hamba yang mati dalam kondisi husnul khatimah, Allah tampakkan di ciri yang baik saat meninggal. Allah tampakkan, sehingga bisa dilihat oleh orang yang hidup. Yang kedua, hamba yang mati dalam kondisi tidak ada tanda apapun. Tapi jangan divonis dia su'ul khatimah, enggak ada tanda-tanda apapun. Dan mungkin ini dominan di masyarakat kita. Sehingga Anda cari, kok enggak ada seperti yang dikatakan oleh dalil. Katanya mati husnul khatimah itu cirinya A, B, C. Enggak nemu ya Pak. Oh berarti dia su'ul khatimah. Tunggu dulu. Jangan memvonis su'ul khatimah di saat tidak ada tanda husnul khatimah. Yang ketiga, hamba yang mati dalam keadaan su'ul khatimah dan Allah tampakkan di ciri yang tidak baik saat meninggal. Misalnya dia meninggal saat maksiat, dia meninggal dalam kondisi sedang berbuat jahat, atau ada tanda-tanda yang buruk pada saat dia meninggal, berarti ada ciri yang tidak baik, dan itu bisa jadi adalah tanda su'ul khatimah. Tayyib. Karena itulah jamaah belakang Allah, terkadang Allah Subhanahu wa taala menampakkan pada diri seorang hamba sesuatu yang membuat dia dipuji oleh hamba yang lain. Tapi ini tidak bisa dikondisikan. Misalnya, Pak, kalau ada orang di malam Jumat lalu dia mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, kemudian dia menembak dirinya, bunuh diri. Jadi setelah dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian dia bunuh diri. Malam Jumat baca 2 kalimat syahadat, dia menembak dirinya. Ini husnul khatimah atau su'ul khatimah? Yang mana Pak? Kenapa Pak? Ujungnya kan dia bunuh diri. Bukan ujungnya la ilaha illallah. Dia membaca kalimat la ilaha illallah, kemudian setelah itu dia bunuh diri. Maka mungkin saja ada orang berbuat maksiat, tapi sebelum maksiat bismillah. Minum khamar bismillah. Sebelum minum khamar bismillah. Ada orang yang sebelum berbuat zina, Allahumma jannibna syaitan. Padahal dia mau berbuat zina. Kalau hanya sebatas menggunakan teks yang isinya doa, kalimat-kalimat Al-Quran, mungkin saja dilakukan oleh orang yang mau bertindak jahat. Bahkan kadang jin yang diruqyah, dia bisa menirukan ayat kursi. Sampai yang ruqyah bingung. Ini sedang saya ruqyah kok dia malah menirukan. Jangan-jangan dia jin yang kebal ruqyah. Akhirnya dihentikan ruqyahnya. Orang jahat bisa nggak Pak baca Quran? Khawarij yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai kilabun nar, Khawarij yang dikatakan oleh Nabi SAW sebagai anjingnya neraka, itu banyak membaca Al-Quran. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Khawarij al-azariqatu kilabun nar. Khawarij azariqah, sekte azariqah, anjingnya neraka. Itu pun dikatakan Nabi SAW yaqra'unal Qur'an, rajin baca Quran, la yujawizu hanajirahum, tapi gak sampai nembus tenggorokannya. Para tokoh-tokoh Mu'tazilah itu hafidh Quran. Beberapa orang-orang yang menyimpang hafidh Quran, tapi tidak memberikan perubahan apapun. Karena bisa saja orang munafik baca Quran. Bisa saja orang munafik baca Quran. Tayyib. Makanya di bagian ini tidak selamanya amalan yang kelihatannya saleh
ternyata dinilai sebagai amal. Tidak selamanya amalan kelihatannya soleh dinilai sebagai amal soleh. Terkadang ada amal yang kelihatannya soleh, tapi ternyata dia dinilai buruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak lihat, ada sebagian orang yang kadang cerita kepada orang lain. Si A cerita sama si B, aku pengen mati sujud. Dia ceritakan ke si A, dia ceritakan ke B, dia ceritakan ke C, dia ceritakan ke orang. Aku tuh pengen sekali mati dalam kondisi sujud. Dan dalam batinnya si A, dia berpikir, ketika aku mati dalam kondisi sujud, namaku harum di masyarakat. Sehingga banyak orang memujiku setelah mati. Banyak orang mengenang peristiwa ketika aku mati. CCTV masjid kemudian dipotong, di-share kemana-mana. Karena dia mati dalam kondisi sujud. Mungkin gak ada orang tersimpan di hatinya seperti itu, Pak? Mungkin, Pak. Sangat mungkin. Dalam situasi ketika dia merencanakan ingin mati husnul khotimah, tapi harapannya pujian. Jangankan seperti ini. Sampai ada orang yang rela mati demi pujian. Nabi SAW menyebutkan, ada 3 manusia di mana gara-gara 3 orang ini neraka dinyalakan. Salah satunya siapa? Orang yang mati syahid. Wa rajulun ustushhida. Ada orang yang mati syahid. Kemudian saat dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tunjukkan nikmat-nikmatnya. Fa'arafahu, dia pun mengakuinya. Lalu Allah tanya, wahai fulan, apa yang kau gunakan dengan nikmat-nikmat ini? Lalu orang itu mengatakan, qataltu fi sabilik hastastushhidtu. Aku berjuang di jalanmu ya Allah sampai aku mati syahid. Allah Ta'ala mengatakan, kadzabta, kau dusta. Walakin qatalta liyuqal innaka jari. Kau dusta. Kau berjuang bukan untuk aku, tapi kau berjuang agar kau disebut pahlawan. Kau disebut sebagai orang yang mati syahid. Wa qad qil. Dan orang sudah memberikan gelar itu kepadamu. Dia mati, barulah muncul gelar pahlawan. Sebutan pahlawan muncul kapan, Pak? Setelah dia mati. Sehingga dia berjuang untuk mendapatkan gelar pahlawan, yang gelar itu baru muncul setelah dia mati. Kemudian summa umira bihi fasuhiba ilan nar. Maka dia pun diseret dan dimasukkan ke dalam neraka. Sehingga terkadang ada orang yang dia berharap pujian pasca kematian. Kemudian dia cerita, saya pengen mati sujud. Dia pengen. Sudahlah, kalau emang kau punya rencana amal soleh, gak perlu diceritakan. Dan kalau kau punya harapan yang baik, tidak perlu kau ceritakan. Semua orang ingin mati dalam keadaan husnul khatimah, tapi ini tidak bisa direncanakan, namun ini diperjuangkan. Dengan cara apa? Miliki kebiasaan yang baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan berikan balasan kepada hamba. Salah satunya adalah sang hamba diberi petunjuk oleh Allah sehingga dia jadi orang baik sampai akhir hayat. Al-Hafidh Ibnu Katsir pernah mengatakan, Man asha ala syai' Man asha ala syai' mata alaih. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, dia akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Wa man mata ala syai', dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, bu'itha alaihi, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi matinya. Muqaddimahnya ada di sini. Siapa yang punya kebiasaan hidup tertentu, maka dia akan mati sesuai kebiasaan hidupnya. Dan siapa yang mati dalam kondisi tertentu, dia akan dibangkitkan sesuai dengan kondisi saat dia mati. Selanjutnya, beberapa ciri husnul khatimah yang disebutkan dalam dalil. Pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang kalimat terakhirnya la ilaha illallah, masuk surga. Dari Talha bin Ubaidillah, beliau bercerita,
Suatu ketika Umar melihat Talha bin Ubaidillah tampak murung. Lalu berkata, "Ada apa denganmu wahai Abu Fulan? Apakah istri pamanmu membuatmu kesal wahai Abu Fulan?" Talha menjawab, "Tidak." Lalu beliau memuji Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. "Hanya saja aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda satu hadis, dan tidak ada yang menghalangiku untuk menanyakannya kecuali karena aku tidak mampu menanyakannya sampai beliau wafat." Sempat dengar Rasulullah SAW pernah bersabda seperti ini, tapi belum begitu jelas. Nah, Tolha mau bertanya, ternyata Rasulullah SAW sudah wafat. Ilmu itu belum sempurna, tapi Rasulullah SAW sudah wafat. Maka Tolha ingin tahu apa yang dimaksud oleh Nabi SAW. "Aku mendengar beliau bersabda, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat yang bila diucapkan oleh seorang hamba saat menjelang kematiannya, maka wajahnya akan berseri-seri karenanya, dan Allah akan menghilangkan kesulitannya." Umar berkata, "Aku tahu kalimat itu." "Apakah kalimat itu?" kata Talha. Kemudian Umar mengatakan, "Adakah kalimat yang lebih agung daripada yang beliau perintahkan kepada pamannya saat menjelang wafat? Itulah la ilaha illallah." Sehingga siapa yang mengakhiri hidupnya dengan kalimat la ilaha illallah, dia berhak untuk mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah bertanya, "Ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang akan berbahagia karena mendapatkan syafaat Anda kelak di hari kiamat? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat adalah, beliau tidak bersabda yang merayakan maulid, tapi yang beliau sampaikan, man qala la ilaha illallah mukinan min qalbi. Orang yang mendapatkan syafaatku di hari kiamat adalah yang berikrar la ilaha illallah penuh dengan keyakinan dalam hati. Selanjutnya, ciri yang kedua, ada keringat di kening. Diriwayatkan dari Buraidah Ibn Hasib bahwa ketika beliau berada di Khurasan, beliau menjenguk seorang saudaranya yang sedang sakit. Ketika ia mendatanginya, ternyata saudaranya sedang dalam keadaan sakaratul maut dan tanpa keringat di keningnya. Maka Buraidah mengatakan, "Allahu Akbar." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mu'minu yamutu bi'arakil jabin." Seorang mukmin mati dan ada keringat di keningnya. "Pak, kemarin saya lihat orang mati keningnya kering itu, Pak. Berarti enggak ada tanda husnul khatimah." Jangan-jangan su'ul khatimah. Ini su'udzon yang tidak dibenarkan. Sekali lagi, tidak tampak tanda husnul khatimah bukan berarti su'ul khatimah. Selanjutnya, meninggal di malam Jumat atau siang hari Jumat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah." Ketika seorang muslim meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, illa waqahu Allahu fitnatal qabri. Allah taala akan jauhkan dia dari fitnah kubur. Dan seperti ini bisa diharapkan tapi tidak bisa dipastikan. Saya ingin meninggal malam Jumat, silahkan berdoa kepada Allah. Ya Allah, wafatkan aku di malam Jumat. Sekarang malam Sabtu, berarti satu pekan lagi. Ya tidak tahu ya. Malam Jumat kan tidak sekali. Baik, sudah masuk waktu Isya. Kita akan dengarkan adzan dulu. Kita akan dengarkan adzan dulu, insyaallah kita lanjutkan setelah adzan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ciri berikutnya, mati di medan perang. Statusnya sebagai mati syahidul ma'rakah. Syahid karena perang. Allah Subhanahu wa taala memberikan pujian bagi mereka yang mati syahid di medan jihad di firman-Nya di surat Ali Imran 169 170, di mana Allah Subhanahu wa taala sambil menegaskan bahwa mereka selalu gembira, farihina bima atahumullahu min fadli. Mereka gembira dengan karunia yang Allah anugerahkan kepada mereka di alam barzah. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu min khalfihim, dan mereka memberikan kabar kepada orang-orang yang belum menyusul mereka, min khalfihim, yang masih hidup. Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang yang mati syahid itu sampai punya keinginan memberitahu kepada yang hidup, kalau sampai kau mati syahid, seperti inilah janji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, lisyahidi indallahi sittu khisalin. Orang yang mati syahid akan diberi oleh Allah 6 keistimewaan. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali daf'atin. Akan diampuni dosanya di tetes pertama darah yang tertumpah. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Dia bisa melihat tempatnya di surga. Berikutnya, wa yujaru min adzabil qabri. Dilindungi dari azab kubur. Wa ya'manu minal faza'il akbar. Diberi jaminan keamanan dari al-faza'ul akbar, tiupan sangkakala yang membuat semua makhluk kaget. Wa yudau ala ra'sihi tajul waqar, dan ditaruh di kepalanya mahkota kemuliaan. Al-yaquta minha khairun minad dunya wa ma fiha, yang terbuat dari permata dan itu lebih baik daripada dunia seisinya. Wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain, dinikahkan dengan 72 bidadari. Wa yushaffa'u fi sab'ina min aqaribihi, dan dia diberi kesempatan untuk memberikan syafaat kepada 70 kerabatnya. Kurang apa ini, Pak? Jadi kira-kira kalau ada panggilan untuk jihad di Palestina, yang mau daftar angkat tangan. Cuman 1. Yang lain masih berpikir panjang. Gimana nasib istri dan anak saya, Pak Ustaz? Bagi para sahabat mungkin berbeda. Maka para sahabat Nabi SAW, mereka siap untuk membela agama sampai titik darah terakhir. Az-Zubair bin Awwam radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, ma min maudi'in min udwi illa wa fihi jurhun ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hantantaha ilal farji. Semua anggota badanku itu dipenuhi dengan luka karena membersamai Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika jihad sampai mengenai kemaluanku. Lukanya Zubair bin Awwam karena perang itu sampai di kemaluan. Hampir seluruh sekujur badannya ini penuh dengan luka. Maka para sahabat radhiyallahu anhum, ketika mereka jihad ada 2 kemungkinan. Pulang balik nama, tinggal nama, Pak. Atau yang kedua, pulang bawa cacat. Sehingga ada sebagian mereka yang ketika jihad hilang 1-2 jari, penuh dengan luka badannya, menimbulkan keloid, punggung kita bersih, isinya jerawat. Kalau punggung lelaki sahabat penuh dengan keloid. Ada yang kena tombak, sabetan pedang, kemudian anak panah dan seterusnya. Selanjutnya, mati menyandang syahid seperti yang disabdakan Nabi SAW, tapi bukan syahid perang. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, bagaimana menurut kalian siapa yang disebut sebagai orang yang syahid di antara kalian? Para sahabat menjawab, wahai Rasulullah, orang yang terbunuh di jalan Allah itulah syahid.
Kemudian Nabi SAW mengatakan, idzan asyuhada'u fi ummati qalil. Kalau begitu yang mati syahid di kalangan umatku sangat sedikit. Lalu siapa saja mereka ya Rasulullah? Kemudian Nabi SAW menyebutkan, man qutila fi sabilillahi fahuwa syahid. Yang terbunuh di jalan Allah syahid. Wa man mata fi sabilillah fahuwa syahid. Yang mati di jalan Allah dia syahid. Wa man mata fit ta'un fahuwa syahid. Yang mati karena ta'un syahid. Wa man mata fil batni fahuwa syahid. Mati karena sakit perut syahid. Dalam ayat yang lain beliau bersabda, asyuhada'u khamsah. Orang yang mati syahid ada 5. Al-mat'un, orang yang mati karena kena penyakit ta'un. Al-mabtun, mati karena sakit perut. Al-gharik, mati tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang mati karena tertimpa benda tertentu. Saat gempa bumi, dia tertindih bangunan, mati. Wasyahidu fi sabilillah, dan orang yang mati di jalan Allah. Dalam ayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wal mar'atu yaqtuluha waladuha. Jam'a, syahadah. Wanita yang terbunuh karena bayinya, artinya mati karena melahirkan, syahid. Ya juruha waladuha bisararahi ilal jannah. Nanti akan ditarik oleh bayinya ke surga dengan tali pusarnya. Sehingga bayi ini ingin menyelamatkan ibunya. Dan bayi yang mati, dia bisa memberikan syafaat. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW mengatakan, wassal syahadah, wal batnu syahadah. Yang mati karena TBC, penyakit paru, dia mati syahid. Dan yang mati karena sakit perut syahid. Dalam ayat yang lain, Nabi SAW pernah mengatakan, wal mar'atu tamutu bi jum'in. Dan wanita yang mati bi jum'in syahidah. Wanita yang mati bi jum'in. Apa sih yang dimaksud mati bi jum'in? Ada yang mengatakan mati bi jum'in tafsirnya adalah mati perawan. Wanita yang tidak menikah sampai mati disebut Nabi SAW syahidah, mati syahid. Khusus wanita ya. Jomblo laki-laki nggak berlaku di sini. Sehingga ada wanita yang mungkin memilih hidup saya tidak nikah selamanya, dan kemudian dia mati dalam kondisi belum menikah, dalam keadaan perawan, disebut oleh Nabi SAW sebagai orang yang mati syahid. Selanjutnya, mati karena membela. Membela yang dimaksud adalah membela harta yang dirampas, membela kehormatan, membela keluarga, membela agama. Rasulullah SAW pernah bersabda, man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela hartanya, syahid. Yang terbunuh karena membela agamanya, syahid. Yang terbunuh karena membela darahnya, syahid. Yang terbunuh karena membela keluarganya, syahid. Sehingga saat orang didolimi dan dia berusaha untuk membela diri sampai pilihannya mati, maka yang bersangkutan mati syahid. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, bagaimana jika ada seseorang yang ingin mengambil hartaku? Kata Nabi SAW, jangan berikan hartamu kepadanya. Bagaimana kalau dia menyerangku? Jawab Nabi SAW, lawan dia. Bagaimana jika dia membunuhku? Kau mati syahid. Bagaimana jika aku berhasil membunuhnya? Kata Nabi SAW, dia di neraka. Sehingga ada jambret, lalu dilawan, jambretnya mati, maka orang yang melawan jambret ini tidak boleh diperkarakan. Karena darahnya si perampok tadi tidak diakui dalam agama. Walhamdulillah di Indonesia seperti ini. Iya. Hah? Kan seperti ini. Karena Nabi SAW menyebutkan seperti itu. Baik. Syahid itu ada 2 ya. Syahid ada 2. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Ini yang mati syahid di medan jihad, di medan
jihad. Khusus untuk yang mati syahid di medan jihad seperti ini tidak dimandikan, sehingga langsung dikafani kemudian dimakamkan dan tidak disolati, atau boleh tidak disolati, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi SAW terhadap syuhada Uhud, sehingga mereka punya penanganan khusus di mana mereka tidak dimandikan. Rasulullah SAW menyebutkan, fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati tasilu minhu daman arfuhu arful misk. Besok di hari kiamat darahnya akan tetap menetes, mengalir dan memberikan aroma minyak wangi. Sehingga mereka tidak boleh dimandikan agar bekas perangnya itu enggak hilang. Maka dimakamkan dalam keadaan penuh luka, mungkin penuh debu dan kotoran yang melekat di badan dan bajunya, dibungkus dengan kafan, dimakamkan. Seperti itulah penanganan untuk syahid ma'rakah, syahid di medan perang. Yang kedua, syahid akhirat. Status syahid akhirat adalah orang yang disebut mati syahid dan dapat pahala mati syahid, tapi selain yang mati di medan jihad, yaitu mati syahid selain di medan jihad. Tadi banyak sekali ya. Ada yang meninggal karena penyakit taun, sakit perut, yang tenggelam, tertindih benda, wanita yang mati dalam keadaan belum nikah, yang mati dalam persalinan, mati membela harta, dan seterusnya. Dia disikapi sebagaimana jenazah biasa, ditangani seperti umumnya jenazah. Sehingga dimandikan enggak? Dimandikan. Dikafani, disolati sebagaimana umumnya jenazah. Selanjutnya, mati karena ribat, berjaga di daerah perbatasan. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, ribatu yaumin wa lailah, ribat sehari semalam, khairun min siyami syahrin wa qiyamihi, lebih baik daripada amalan puasa dan tahajud selama sebulan. Wa in mata murabitan, kalau dia mati dalam keadaan sedang berjaga, jara alaihi amaluh, maka amalnya akan terus mengalir, alladzi kana ya'maluh, sesuai dengan kebiasaan yang dia lakukan. Dan ini salah satu di antara orang yang pahalanya tidak putus, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya terus mengalir. Seperti orang yang sedekah jariah, menyebarkan ilmu yang bermanfaat, seperti orang yang pernah bikin sumur, orang yang apalagi mengalirkan parit dan seterusnya. Wa ujriya alaihi rizqu, dan rizkinya terus dialirkan kepadanya. Wa amina minal fattan, dan dia aman dari fitnah. Selanjutnya yang ke-8 adalah mati dalam keadaan amal saleh. Nabi SAW mengatakan, man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhalal jannah, wa man shama yauman ibtigha'a wajhillah khutima lahu bihi dakhalal jannah. Siapa yang puasa ikhlas karena Allah, lalu diakhiri hidupnya dengan puasa itu, masuk surga. Maka kalau ada orang yang meninggal di bulan Ramadan, apakah itu ciri husnul khatimah? Puasa atau tidak? Kalau dia meninggal dalam keadaan amal soleh, husnul khatimah. Jadi bukan bulannya, tapi kegiatannya. Kalau waktu yang menandakan husnul khatimah adalah hari Jumat atau malam Jumat. Tapi kalau amal soleh dilakukan di hari kapanpun, di waktu kapanpun, apabila itu menjadikan akhir dari hayat seseorang, maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Selanjutnya, sekarang Anda lihat ini. Saya coba bacakan kalimat berikut. Apakah husnul khatimah harus mereka yang mati dengan semua tanda di atas? Bapak lihat. Husnul khatimah tidak terbatas pada kematian saat ibadah. Husnul khatimah tidak terbatas ketika kita meninggal dalam kondisi sedang sujud di atas sajadah. Husnul khatimah tidak terbatas
Kita meninggal dalam keadaan sedang sholat di musola. Husnul khatimah tidak terbatas saat di tangan kita ada mushaf dalam kondisi terbuka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia terbaik di alam semesta, beliau wafat di tempat tidurnya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat terbaik, wafat di atas ranjangnya. Khalid bin Walid, Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, beliau wafat di atas tempat istirahatnya, sekalipun beliau telah mengikuti ratusan jihad fisabilillah. Lalu apa definisi husnul khatimah? Di saat kita meninggal dalam keadaan tidak bawa dosa syirik. Di saat kita meninggal tanpa melakukan pembatal Islam apapun. Ketika kita wafat terbebas dari semua penyakit kemunafikan. Ketika kita meninggal dalam keadaan bersih dari praktek bid'ah dan pelakunya. Ketika kita meninggal berpegang teguh di atas Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti isinya sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat tanpa takwil yang menyimpang. Di saat kita meninggal tanpa beban dosa karena masalah darah, harta, dan kehormatan muslim. Ketika kita meninggal dalam keadaan menunaikan hak Allah dan hak para hambanya. Ketika kita meninggal dengan hati yang tidak menyimpang dengan kebencian, tidak menyimpan dendam, tidak menyimpan kebencian, permusuhan terhadap sesama muslim. Saat kita meninggal dalam kondisi sholat 5 waktu terjaga. Disitulah arti dari husnul khotimah. Sehingga husnul khotimah itu perjalanan panjang. Tapi prestasinya ada di ujung. Jaga baik-baik akidah yang benar. Jaga baik-baik tauhid, hindari semua sengketa dunia, hindari kezaliman. Insyaallah kalau Bapak mati dalam keadaan seperti itu, husnul khatimah. Selanjutnya mengenai su'ul khatimah. Di sini kita sebutkan beberapa di antaranya adalah mati membawa akidah yang menyimpang. Contohnya tadi, ada orang yang paginya mukmin, wa yumsi kafiron, sore sudah jadi kafir. Wa yumsi mu'minan, ada yang sorenya mukmin, pagi sudah jadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradi minad dunya. Dia menjual agama untuk mendapatkan keuntungan duniawi. Selanjutnya, mati dalam keadaan maksiat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Fawalladzi la ilaha ghairu." Demi zat yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Ada orang yang melakukan amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sampai jarak antara dia dengan surga hanya tinggal 1 hasta. Di sini kecuali sejengkal, Anda gantikan sehasta. Dhira' itu jarak antara siku sampai jari tengah. 1 hasta. Tsumma yasbiqu alaihil kitab fayuhtamu lahu bi'amali ahlin nar. Namun takdir telah mendahuluinya, lalu dia melakukan amalan penduduk neraka di akhir hidupnya. Fayadkhuluha, kemudian dia masuk neraka. Waliyatubillah. Perjuangan dia beramal saleh mungkin dipenuhi dengan banyak kepentingan. Entah riya, tidak ikhlas, dan Allah tahu isi hatinya. Di posisi ketika dia beramal saleh dalam keadaan hatinya rusak, Allah tampakkan di bagian akhir. Dan ternyata keburukan itu muncul dalam perbuatan jahat, dalam amalan. Dia akhiri hidupnya dengan itu, maka dia masuk neraka. Iblis dulu adalah ahli ibadah. Sampai dia kumpul bersama para malaikat. Ahli ibadah seperti ini sampai pada tingkatan dia dikumpulkan bersama malaikat. Tapi Allah tahu di hati iblis menyimpan ujub. Ujub itu baru tampak setelah Adam tercipta. Sebelum Adam tercipta, ujub masih tersembunyi di dalam hatinya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala membongkar dengan Allah ciptakan makhluk yang diremehkan oleh iblis. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Padahal Adam diberi kelebihan oleh Allah yang tidak diberikan kepada iblis. Apa itu? Ilmu.
Adam diberi kelebihan ilmu. Saat Allah perintahkan iblis untuk sujud kepadanya bersama dengan para malaikat, aba wastakbara, dia enggan dan bersikap sombong. Ketika ditanya oleh Allah, ma mana'aka an tasjuda id amartuk, apa yang membuat kamu tidak mau sujud ketika aku perintahkan kamu? Dia bilang, ana khairum min. Qala ana khairum min. Aku lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api sedangkan kau ciptakan dia dari tanah. Langsung diusir oleh Allah. Qala fahbit minha. Fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Wahai iblis, turun kamu dari surga. Kau enggak boleh sombong di surga. Sebab surga tidak boleh dihuni oleh makhluk yang sombong. Yang sudah di dalam begitu sombong diusir, suruh keluar. Yang sudah di dalam ketika sombong diusir, suruh keluar. Nabi SAW mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibrin. Enggak bakalan masuk surga bagi orang yang dalam hatinya menyimpan rasa sombong walaupun seberat dzarrah. Anda tahu dzarrah? Sesuatu yang sangat kecil. Mati bunuh diri. Nabi SAW mengingatkan, man taradda min jabalin faqatala nafsah. Siapa yang menjatuhkan dirinya dari gunung untuk bunuh diri, fa huwa fi nari jahannam yataradda fihi khalidan mukhalladan fiha abada. Maka kelak di neraka dia nanti akan dijatuhkan dari atas bukit dalam keadaan tersiksa kekal selamanya. Wa man tahassa summan faqatala nafsa. Siapa yang minum racun untuk bunuh diri, fasummuhu fi yadi yatahassahu fi nari jahannam. Maka besok di neraka dia dikasih oleh Allah racun di tangannya, kemudian dia menelan racun itu berkali-kali, disiksa di neraka. Khalidan mukhalladan fiha abada. Kekal di sana. Wa man qatala nafsahu bihadid. Siapa yang bunuh diri dengan pedang, dengan pisau, fahadidatuhu fi yadi. Maka besok dia dikasih pisau oleh Allah di tangannya. Ya ja'u biha fi batni, dia tusuk-tusuk perutnya di hari kiamat di neraka, khalidan mukhalladan fiha abada, kekal di sana. Yang berbahaya dengan situasi musibah ekonomi, ketika musibah itu sampai menimbulkan, di sini ada musibah dunia lalu mengarah kepada musibah agama. Yang mengkhawatirkan dari masyarakat Indonesia, inflasi sudah pernah terjadi di negara kita. Lalu setelah itu ekonomi membaik, sekarang inflasi lagi. Dalam suasana yang mengkhawatirkan itu, ketika seseorang sampai mengalami musibah agama, gara-gara dia nggak kuat dengan musibah dunia, puncaknya bunuh diri. Saat kondisi orang itu panik dengan adanya kenaikan harga, panik dengan inflasi, paniknya berlebihan sampai bunuh diri. Bahaya, Pak. Makanya kalau orang tidak punya iman, dalam situasi yang menakutkan, kemudian dia stres, dia panik, arahnya nanti macam-macam. Ada satu doa yang layak untuk kita rutinkan. Minta kepada Allah, jangan sampai musibah yang menimpa kita adalah musibah yang membahayakan agama. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang membahayakan agama kami. Karena kalau sampai musibah itu membahayakan agama, gak ada gantinya. Kehilangan harta mungkin gak ada gantinya, Pak. Sangat mungkin. Tapi kalau sudah kehilangan agama, mau diganti pakai apa? Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Sekarang di pukul 19.30. Kita sampai jam berapa? Sekarang setengah 8. Baik. Untuk lanjutannya insya Allah akan kita baca di pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendapatkan tanah warisan berupa sawah. Semasa hidupnya kedua orang tua berwasiat bahwa hasil panen dibagi 3, yaitu dengan kakak perempuan sampai tahun depan dan bibi seumur hidupnya. Rencana tahun ini saya berniat menjualnya dan sebagainya akan kami sedekahkan atas nama orang tua. Qadarullah sekitar 3 tahun ini tidak digarap karena banyak hama tikus. Bolehkah kami menjualnya dan bagaimana urusan dengan bibi yang kami berencana memberikan sebagian uang itu? Baik. Warisan ini kalau memang pembagiannya tepat maka menjadi hak 100% bagi ahli waris. Sedangkan pesan dari orang tua agar dibagi 3 dengan perhitungan tadi, sepertiga untuk beliau, sepertiga untuk bibi, sepertiga untuk kakak. Sifatnya hanya saran dari orang tua, dan ketika Anda menghargai saran itu silahkan dilaksanakan, ditunaikan. Selanjutnya, apakah itu bersifat wajib? Pada asalnya tidak. Lalu bagaimana kalau misalnya Anda ingin menjualnya? Silahkan, sah-sah saja, karena itu sudah jadi milik Anda. Namun rencana yang tadi Anda sampaikan, nanti sebagian akan diberikan kepada bibi, silahkan Anda tunaikan. Semoga nanti jadi pesangon ya, atau penghubung silaturahmi yang baik dengan bibi, dan agar beliau juga bisa mendapatkan sebagian dari apa yang ditinggalkan oleh bapak Anda. Wallahu a'lam. Warisan, banyak warisan. Beda tema sebenarnya. Kita tidak sedang membahas harta orang mati, tapi yang kita bahas ciri orang mati. Mohon nasihat bagi kami para wanita. Makin kesini makin kesana. Makin kesini makin banyak model hijab syar'i. Ya kalau model hijabnya sudah syar'i tidak masalah. Ngaku syar'i yang mungkin masalah. Mohon nasihatnya apakah masih sesuai yang Allah perintahkan dan Allah ridhoi jika hijab kita pinggir kanan, kiri, di atas siku atau side khimar, walau belakang tetap panjang. Ngebayanginnya susah deh ini. Oh, karena pinggang dan panggul kadang masih tersingkap dan terlihat. Bagaimana hukum abaya, ada bordir atau motif? Bagaimana dengan warna terang walaupun polos? Baik. Memang kalau bicara ideal, yang paling ideal adalah gelap dan tidak menarik dipandang. Karena wanita itu diperintahkan untuk merahasiakan dirinya, bukan untuk memperindah dirinya. Sehingga fungsi pakaian itu bukan semakin membuat dia tampak cantik, tapi menyembunyikan kecantikannya. Meskipun ya, umumnya yang namanya model pakaian ya, apalagi kalau sudah di tangan desainer, pertimbangannya tidak hanya pertimbangan etika, tapi juga estetika. Bahkan yang dominan yang mana? Estetika lebih dominan daripada etika. Bagi mereka yang sudah sejalan atau sudah belajar agama dengan baik, dia akan berusaha untuk membatasi estetika tadi, jangan sampai melanggar. Walhamdulillah ada sedikit kemajuan. Tapi bagi mereka yang nggak peduli dengan ini, ya nggak karu-karuan. Namun Anda perlu perhatikan dalam hal ini, semakin tidak menarik makin bagus. Makin tidak menarik makin bagus. Rasulullah SAW mengatakan, Innal mar'ata idha kharajat istashrafaha syaitan
wanita itu kalau keluar rumah maka dia dihiasi oleh setan. Sehingga kalau dilihat dari belakang kelihatannya masih muda. Begitu tahu aslinya 70-an. Siapapun yang bercadar, orang menyangka masih gadis. Betul, Pak? Kok mantuk-mantuk? Karena seperti itu, orang nggak kelihatan. Makanya betul apa yang disampaikan Nabi SAW. Ketika wanita itu keluar, dihiasi sama setan. Sehingga membuat semua orang tertarik untuk melihatnya, membuat orang pingin memandangnya. Karena penasaran tadi. Makanya ketika tidak bisa dilihat, apa yang bisa dilihat? Matanya masih bisa dilihat. Tangannya masih bisa dilihat. Bagian mana yang masih bisa dilihat? Itulah keadaan yang digoda oleh setan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala perintahkan wala yubdina zinatahunna illa ma dzahara minha. Jangan menampakkan perhiasannya kecuali perhiasan yang di permukaan. Perhiasan permukaan adalah pakaian yang menutup auratnya. Ini kita bicara standar. Walaupun mungkin untuk bisa sampai ke titik standar ini tidak semuanya sanggup untuk melakukan. Aku masih belajar Pak Ustadz. Aku masih dalam tahap menyesuaikan. Aku sedang ini. Ya kita kasih toleransi di posisi saat dia masih dalam tahap belajar. Semoga nanti bisa menuju yang ideal. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana mengembalikan harta khianat ke perusahaan asing seperti gratifikasi, karyawan diberi hadiah oleh vendor. Kalau perusahaannya masih ada, Anda harus kirimkan ke sana. Ya masalahnya kan saat kita transfer ke rekening dia, mungkin akan malah jadi masalah. Karena keuangan perusahaan semuanya terukur. Sehingga tiba-tiba ada nilai tertentu tapi nggak jelas ini duit apa. Itu justru akan menjadi temuan yang mungkin akan membahayakan perusahaan tersebut. Nah ini akan jadi beban bagi Anda. Kecuali kalau misalnya Anda bisa berikan dalam bentuk fasilitas atau barang tertentu yang bisa diserahkan ke perusahaan tersebut. Pada titik terakhir ketika itu tidak memungkinkan, Anda bisa serahkan ke negara. Caranya gimana Pak? Menyerahkan ke negara Pak? Kalau sekarang yang paling gampang untuk MBG, ya, itu kan pakai anggaran negara. Berarti Anda bayarkan untuk MBG itu sama dengan menyumbang untuk negara. Cuman SPPG ini juga dikasih tahu, aku yang bayar ya, jadi jangan minta ke pemerintah karena sudah aku bayari. Ya. Dia sudah dibayari malah minta lagi ya sama saja ya. Baik. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 2 tahun kemarin ada panggilan berangkat haji. Qadarullah saya pending karena suami baru daftar tahun 2022. Alhamdulillah bisa tarik mahram dengan catatan suami harus terdaftar masuk haji porsi haji 5 tahun. Beberapa bulan yang lalu saya dapat info dari Departemen Agama daerah saya kalau pending sudah 3 kali maka kuota haji akan hangus. Untuk solusinya dari orang Departemen Agama, suami saya yang belum genap 5 tahun terdaftar kuota haji harus pakai uang pelicin. Harus pakai uang pelicin. Atau ada tambahan biaya. Nah mungkin pilihan yang kedua ini, ada tambahan biaya tadi, jika masuk ke negara insya Allah tidak masalah. Jadi mungkin sebagai solusinya coba Anda minta kira-kira bisa enggak ini ditarik maju. Ya sebenarnya kan ini masalah kebijakan saja ya. Karena di urutan mana dia ada di mana itu masalah kebijakan. Wallahu alam. Intinya silahkan diperjuangkan agar nanti bisa berangkat bersama suami. Karena kita tahu ya suasana haji yang seperti itu tidak mungkin bagi wanita
atau sangat berat bagi wanita untuk berangkat sendirian, dan itu jauh dari kondisi yang baik. Ayah saya menikah lagi dengan janda selisih usia 30 tahun. Janda ini mantan biduan. Keluarga kami menentang karena banyak madaratnya. Dan pernikahan ini diawali dengan sesuatu yang tidak baik. Setelah ayah kami pensiun, mulai menjual hampir semua aset yang dia punya, dengan dalih karena uang pensiun kurang, dan setelah pensiun ayah kami tidak memberi nafkah kepada ibu kami, karena menurut ayah rumah yang ditempati ibu sudah termasuk nafkah. Sekarang ayah kami sering berhutang. Kami menyarankan kalau memang sudah tidak kuat menghidupi istri kedua, lebih baik diceraikan saja. Bagaimana sikap kami sebagai anak? Mohon nasihat untuk ayah kami. Kalau ada di sini, semoga beliau ikut mendengar. Di posisi ketika seseorang dalam keadaan tidak bisa memberikan nafkah dan dia tetap memaksakan diri, mungkin akan memberikan madarat besar baginya. Contohnya kayak tadi, makin banyak utang di usia tidak produktif. Sudah pensiun, pendapatan berkurang, nambahi beban. Mendekati ajal. Saat dia mati, ada nggak yang bisa menjamin kalau utangnya terbayar? Padahal utang kalau dibawa mati, jangankan orang yang amalnya cuman sholat, puasa, yang punya amal mati syahid nggak bisa menghapus utang. Sahabat tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ara'aita law qutiltu fi sabilillah ayughfaruli?" Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah semua dosaku akan diampuni? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Na'am. Wa anta muqbilun ghairu mudbirin sabirun muhtasib." Iya, seluruh dosamu akan diampuni sepanjang kau terus maju, tidak mundur, dan mengharapkan pahala dari Allah dengan sabar. Akhirnya dia berangkat. Dipanggil lagi oleh Nabi SAW. Kamu tadi bilang apa? Ya Rasulullah, kalau aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh dosaku akan diampuni? Beliau ulangi jawabannya. Naam, wa anta muqbilun ghairu mudbir. Betul, selama kau terus maju dan tidak mundur. Illad dain, kecuali utang. Qala li Jibrilu anifan. Baru saja Jibril menyampaikan ini kepadaku. Sehingga jawaban Nabi SAW dikoreksi oleh Jibril, dikasih tambahan. Kecuali kalau dia punya utang. Sehingga kalau ada orang yang merasa sholatku udah banyak, tahajudku udah banyak, amal ibadahku udah banyak, dengan mati syahid lebih tinggi mana? Kok nggak punya amal mati syahid? Itu pun tidak bisa menggeser utang. Maka coba dia pikirkan, kalau ternyata itu justru akan jadi beban bagi dia, sudah seharusnya dia lepaskan dan dia ringankan dirinya. Wallahu a'lam. Dan mungkin sebagai anak, kasih pertimbangan berkaitan dengan beban utangnya, terutama dengan menyadarkan sisa usia bapak sudah di posisi sekian, yang peluang matinya lebih besar karena sudah lanjut. Sementara belum tentu Anda bisa mendapatkan kebahagiaan bersama istri yang baru. Semoga dengan itu beliau sadar. Bagaimana orang meninggal di ICU? Karena di ICU sudah dipastikan tidak sholat. Kita tidak tahu apakah betul nggak sholat, ataukah dalam posisi tidak sadar sehingga nggak bisa sholat. Kalau orang sakit di ICU dalam keadaan nggak sadar, sangat berat sakit yang dialami sampai menyebabkan kesadaran hilang 80%. Ya mungkin sadar, tapi sadar tidak tahu waktu, bisa lihat cahaya, bisa mendengar suara alat detak jantung, nadi itu dia dengar. Mungkin dia bisa merasakan sakit tusukan jarum, tapi dia nggak tahu waktu, dia nggak tahu ini sudah waktunya sholat atau tidak. Dan mungkin dia lupa Al-Fatihah.
Dalam situasi ini kalau sampai hilang akal, maka yang bersangkutan sudah tidak wajib salat. Karena itulah orang yang di ICU sampai pada titik koma ya, belum titik ya, sampai pada kondisi koma atau dia sudah nggak bisa berkomunikasi, kewajiban sholatnya sudah hilang ketika akalnya tidak berfungsi. Bagaimana meninggal penyakit perut tapi dokter selalu bilang mati karena jantung berhenti? Nah, jantung ada di mana, Pak? Bukan di perut ya. Baik. Orang yang meninggal dalam keadaan sakit dan dia sabar, semoga dia mengakhiri hidupnya dengan sabar. Dan sabar termasuk amal soleh. Dengan harapan ini mudah-mudahan tercatat husnul khatimah. Dengan amal sabar tadi. Walaupun kita tidak bisa memastikan apakah dia termasuk al-mabtun, orang yang mati karena sakit perut ataukah tidak. Tapi dengan sabarnya ini semoga husnul khatimah. Di sini harapan, Pak, tidak bisa memastikan. Maka saat Anda membuat pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan husnul khatimah, si A bin si B, boleh enggak kayak gitu? Memastikan? Tidak boleh. Memastikan telah meninggal dengan husnul khatimah, dari mana kamu tahu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia dengan tenang, boleh enggak? Karena yang meninggal pasti kan tidak ada orang meninggal kemudian cingkrak-cingkrak. Kamu kok tahu dengan tenang? Dia waktu meninggal tenang itu anteng, Pak. Ya setelah meninggal dia anteng. Tapi menjelang meninggal kita tidak tahu. Intinya menyampaikan berita yang tidak jelas, tidak pasti, hukumnya tidak boleh. Karena bisa jadi itu masuk kategori menebak hal yang gaib, bahkan sampai pada tingkatan dusta. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya anak laki-laki mendapat warisan sebuah rumah. Qadarullah daerahnya sering kena banjir sehingga kami berniat untuk menjualnya. Tapi kakak saya yang laki-laki menginginkan apabila dijual sama saudara. Kalau bukan saudara yang beli, maka hasil penjualnya dibagi bersama. Yang saya ketahui Bapak rahimahullah tidak pernah berpesan seperti itu. Bagaimana yang harus saya lakukan? Ya, saudara Anda tidak punya hak untuk mengatur apa yang menjadi jatah Anda. Jika Anda memang berhak 100% terhadap rumah ini sebagai warisan dari orang tua, sehingga saudara tidak berhak untuk minta bagian dan seterusnya. Kalaupun nanti setelah Anda jual ke orang lain, memang dahulukan kerabat. Dahulukan apa? Kerabat. Tujuannya ya dalam rangka menjalin hubungan baik. Lalu kalau misalnya di antara kerabat tidak ada dan Anda merasa tidak butuh rumah itu, bolehlah kemudian Anda jual keluar. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.